karir yang terhalang, Andini menjadi kunci pemersatu keluarga. Pengampunan dan kehangatan keluarga. 1 tahun kemudian. 1 tahun berlalu, Julian dan Andini hidup sukses dan tenang menanti kelahiran anak pertama mereka. Di sisi lain, Ibu Ratih yang hidup menggelandang telah benar-benar bertobat karena kerasnya kehidupan jalanan. Saat takdir mempertemukan mereka kembali, Julian awalnya menolak. Namun hati Andini yang lembut melihat ketulusan di mata mertuanya. Berkat saran Andini, pintu maaf terbuka dan mereka memulai lembaran baru sebagai keluarga yang utuh. Halaman rumah baru Julian dan Andini, rumah mewah. Sore hari yang cerah, Julian sedang membantu Andini yang kini hamil besar berjalan santai di taman rumah mereka. Bisnis mereka sukses besar. Namun ada satu hal yang mengganjal. Saat melihat tetangga sebelah rumah sedang bercanda dengan orang tua mereka, wajah Julian terlihat sedikit sendu. Andini, kamu memikirkan mama? Julian, sedikit. Tapi aku takut, Din. Aku takut dia menghancurkan kedamaian kita lagi. Andini menggenggam tangan Julian, menyiratkan bahwa dia pun memikirkan hal yang sama, namun dengan sudut pandang berbeda. Sebuah sosok tua berdiri, ragu-ragu, di balik gerbang besi yang tinggi. Itu Ibu Ratih. Penampilannya jauh berbeda bukan? Hanya lusuh, tapi wajah angkuhnya sudah hilang. Digantikan oleh gurat penyesalan yang dalam. Ratih tidak berteriak atau memaksa masuk. Ia hanya meletakkan sebuah bungkusan kecil berisi makanan kesukaan Julian masa kecil yang ia buat dengan sisa uangnya. Di dekat pos satpam, lalu berbalik hendak pergi. Mobil Julian yang baru pulang dari check-up dokter berhenti. Julian melihat ibunya. Julian turun dengan wajah keras, siap mengusir. Mau apa, Mama? Ratih gemetar, tidak berani menatap mata anaknya. Ibu Ratih, Mama tidak minta uang, Jul. Mama cuma mau kasih ini, sambal goreng kesukaanmu. Dulu Mama sering buatkan ini. Mama cuma rindu. Itu saja. Mama pergi sekarang. Ratih berbalik dengan langkah pincang. Julian terdiam. Ego dan rasa sakitnya berperang. Namun, Andini turun dari mobil dan menahan lengan Julian. Andini, Mas, tunggu. Julian, dia sudah menyakiti kamu berkali-kali, Din. Aku nggak mau ambil risiko. Andini, lihat dia, Mas. Itu bukan wanita yang jahat sama aku dulu. Itu cuma seorang ibu yang kesepian. 1 tahun ini, Tuhan sudah menegur beliau dengan keras. Kalau kita tidak memaafkan sekarang, sampai kapan kita mau menyimpan dendam? Kasihan anak kita nanti, kalau kokik neneknya tidak lengkap. Julian, kamu yakin? Kamu tidak takut? Andini tersenyum tulus. Aku percaya setiap orang bisa berubah. Panggillah ibumu pulang, Mas. Mendengar ucapan istrinya, pertahanan hati Julian runtuh. Ia berlari kecil mengejar ibunya. Mama, kata Julian. Ibu Ratih berhenti. Julian langsung memeluk ibunya erat-erat. Ibu Ratih menangis histeris. Maafin Mama, nak. Mama hilaf. Julian. Sudah, Ma. Sudah. Kita lupakan yang lalu. Andini mendekat dan ikut memeluk Ratih. Ratih bersimpuh mencium tangan Andini. Tapi Andini mengangkatnya dan memeluknya sebagai ibu. Beberapa bulan kemudian, di dapur, Ibu Ratih yang kini bersih dan sehat terlihat memasak dengan ceria bersama Andini. Ratih justru sangat telaten melayani menantunya. Di ruang tengah, Julian pulang kerja, disambut oleh Ratih yang membawakan tas kerjanya dan segelas air. Julian tersenyum lega melihat ibunya berubah drastis. Kamar bayi. Bayi Julian dan Andini telah lahir. Ibu Ratih menggendong cucunya dengan tatapan penuh kasih sayang, menyanyikan lagu Nina Bobo. Mereka bertiga duduk menikmati teh sore. Bayi mereka tertidur di pangkuan Ratih. Ibu Ratih, terima kasih. Andini, kalau bukan karena kebaikan hatimu, Mama mungkin mati sendirian di jalanan. Kamu menantu terbaik yang pernah Tuhan kirimkan. Andini, kita keluarga, Ma.
Keluarga saling menjaga. Julian merangkul kedua wanita terpenting dalam hidupnya itu. Terkadang, kemenangan terbesar bukanlah saat kita berhasil mengalahkan musuh, tapi saat kita berhasil mengalahkan ego untuk memaafkan. Karena rumah yang sesungguhnya dibangun dengan pondasi pengampunan.